Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajira Sunali, angkatan 2018, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang naratif. Bagian A, pengertian naratif. Konseling naratif merupakan sebuah pendekatan yang mengalami masalah individu dengan menggunakan cerita atau narasi. Konseling narasi berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseling, membawa ke dalam proses konseling. Dalam proses kolaborasi, konseling membantu konseling mengeksplorasi kisah mereka. Konseling didorong untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menceritakan kisah mereka sendiri yang membawa arti sendiri. B. Tujuan konseling naratif. Konseling naratif memiliki tujuan membantu individu mengarang kembali cerita kisahnya, menerapkan kisah ini dalam lingkungan mereka, dan menolong seseorang menyelesaikan transisi kehidupannya. Tujuan umum pendekatan naratif adalah menggunakan orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuat makna dan cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematisasi terapi naratif. Lalu, memasukkan kesadaran dampak dari bermacam-macam aspek budaya dominan kehidupan manusia. Praktisi naratif berusaha membesarkan perspektif dan memfokuskan dan memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik terhadap orang-orang yang mereka lihat. Bagian C, pandangan hakikat manusia. Konseling naratif merupakan sebuah pendekatan yang mengalami masalah individu dengan menggunakan cerita atau narasi. Konseling naratif berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseling, membawa ke dalam proses konseling. Dalam proses kolaborasi, konseling membantu konseling mengeksplorasi kisah mereka. Berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja konseling berdasarkan konseling naratif ini didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Perspektif naratif berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. D. Teknik-teknik pendekatan naratif. Yang bagian 1, pertanyaan dan pernyataan lagi. Pendekatan naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk memunculkan pengalaman dan bukanlah mengumpulkan informasi. Tujuan bertanya di sini adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien sehingga terapis memahami arahan mana yang harus ditempuh. Pertanyaan selalu disertai dengan perasaan menghargai, keinginan tahu, dan keterbukaan. Bagian 2, eksperimentalisasi dan pembentukan kembali. Eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari mengidentifikasikan masalah dan keadaan pemberian nama kepada masalah tersebut. Bagian C, mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil yang unik. Terapis berbicara kepada klien tentang momen, pilihan, atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Bagian D. Bagian D, cerita alternatif dan mengarang kembali, membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam dekonstruksi. Dan terapis naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Bagian E, tahap-tahap pendekatan naratif. 1. Berkolaborasi dengan konseling untuk sampai pada nama masalah yang sama dapat diterima oleh kedua pihak. Bagian B, menggunakan konseling untuk melihat dari atau ceritanya pada perspektif berbeda dengan menawarkan makna alternatif terhadap peristiwa. Bagian C, menemukan momen ketika klien tidak didominasi atau didorong oleh masalah, dia mencari pengecualian terhadap masalah. Sekian dari
pemaparan materi yang saya bawa tadi. Mohon maaf jika ada kata-kata salah yang kurang menyenangkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam. Nah, kalau boleh tahu ini dengan siapa? Maaf mengganggu waktunya Bu, perkenalkan saya Syifa dari kelas 11 IPA 6 Bu. Baiklah, bagaimana kabarmu Syifa? Alhamdulillah baik Bu. Wah, tadi belajar apa? Saya belajar bahasa Indonesia Bu. Bagaimana tadi pembelajarannya? Tidak tidak seefektif belajar tatap muka di kelas Bu. Iya Syifa, kita sekarang mengikuti aturan pemerintah untuk tetap jaga jarak. Jadi mau tidak mau harus melaksanakan belajar secara daring. Uh, Apakah sebelumnya Syifa sudah pernah dikonseling? Belum pernah Bu. Jadi konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Dan dalam konseling ini dan nanti kita membuat kesepakatan masalah apa saja yang telah kita bahas nanti tidak akan kalian bicarakan di luar karena ini adalah rahasia kita bersama. Dan dalam konseling ini nantinya kita akan mendengarkan apa saja yang sedang kalian alami dan nantinya kita membahas masalah tersebut bersama-sama. Bagaimana? Apakah sampai di sini jelas? Ya Bu, jelas. Baiklah Cipa. Uh, Kenapa kamu menghubungi ibu? Apakah ada masalah? Iya Bu, saya memiliki masalah dalam proses belajar daring. Lalu apa yang Syifa harapkan setelah melakukan konseling ini? Masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan keluarnya Bu. Begini, konseling ini memerlukan waktu yaitu 2 kali pertemuan dengan durasi 40 menit. Akan tetapi sekarang sudah memakai aplikasi online. Jadi kita akan bahas sama-sama maksimal 20 menit satu kali pertemuan. Bagaimana? Apa Cipa setuju? Ya Bu, setuju. Baiklah, kita akan memulai konselingnya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Cipa alami. Jadi begini Bu, saya merasa cemas dan khawatir dengan pengaruh nilai saya selama belajar daring di semester ini. Kamu merasa cemas dan khawatir dengan nilai mata pelajaran Cipa selama proses belajar daring. Ya Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan Cipa merasa cemas dalam belajar daring di semester ini? Selama belajar daring ini, saya selalu kesulitan dalam mengakses jaringan, Bu. Apalagi di desa saya sangat sulit mendapatkan jaringan, soalnya di desa saya di daerah pegunungan, sehingga saya harus ke desa lain untuk mendapatkan jaringan yang bagus, Bu. Cipa merasa kesulitan selama proses belajar daring karena susah mendapatkan jaringan, harus ke desa lain untuk bisa mengaksesnya. Ya Bu, betul. Baiklah, Cipa merasa cemas karena takut nilai Cipa berubah karena sulit aksesnya untuk proses belajar daring di semester ini. Ya Bu. Baiklah kalau begitu, apakah Cipa pernah mencoba melakukan alternatif lain untuk mendukung? Sebenarnya saya pernah meminta wifi tetangga saya yang bagus jaringannya Bu, tetapi
sudah banyak yang minta bantuan ke dia, jadi akses jaringannya menjadi tidak bagus dan saya tidak enak karena saya menjadi beban untuk keluarganya, terutama anak-anaknya yang juga menjalani belajar daring, Bu. Cipa merasa tidak enak karena menumpang jaringan di tetangga dan menjadi beban. Anaknya juga membutuhkan jaringan. Ya betul Bu, apalagi jika ada tugas yang banyak yang mengharuskan. Baiklah, permasalahan utama Cipa adalah Cipa selalu merasa sungkan untuk terus-menerus menumpang di tetangga untuk mengerjakan tugas. Ya Bu. Lalu, apakah Cipa marah jika ada tugas yang belum selesai karena Cipa sangat sungkan meminta bantuan tetangga? Ya Bu, saya marah dan kecewa pada diri sendiri karena tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, Bu. Bagaimana cara kamu marah? Saya tidak berbicara, memarahi semua orang dan berputus asa untuk melakukan apapun. Saya pasrah dengan keadaan saya, Bu. Nah, pernahkah Cipa terpikirkan bahwa sebenarnya teman-teman dan guru Cipa peduli dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai kondisi Cipa dan bertujuan untuk membantu Cipa dalam menyelesaikan kesulitan yang Cipa alami? Saya tidak tahu kalau soal itu, Bu. Lalu, bagaimana jika guru dan teman-teman mengetahui hal tersebut? Saya rasa mungkin guru saya akan memberikan keringanan dalam tugas dan teman-teman saya mungkin dapat membantu saya, Bu. Bagus sekali, Cipa. Jadi, apa rencana dan tindakan Cipa untuk kedepannya terkait permasalahan ini? Saya tidak akan merasa cemas dan putus asa dengan kondisi kesulitan yang saya alami selama belajar daring ini, Bu. Dan saya akan mencoba untuk menghubungi guru dan teman-teman saya terkait kesulitan apa saja yang saya alami agar mereka dapat memberikan saya keringanan dan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu. Baiklah, kalau begitu, coba Saya akan berusaha untuk lebih aktif dan tidak putus asa dalam menjalani belajar daring, Bu. bagus sekali, Cipa. Lalu, kapan kamu akan mencoba untuk melaksanakannya? Insya Allah mulai besok akan saya terapkan, Bu. Baiklah, Ibu rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Bagaimana perasaannya Cipa sekarang? Alhamdulillah sekarang saya sudah agak tenang, Bu. Tidak cemas lagi dan senang sekarang, Bu. Tuh, ada yang ingin kamu sampaikan? Kamu bisa menghubungi Ibu lagi. Iya, Bu. Saya ingin sekali menghubungi Ibu lagi jika Ibu memiliki waktu luang. Baiklah, sampai jumpa Cipa. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang.